Dan sebelum kita lanjut di part 28-nya, bantu tekan tombol subscribe video ini ya teman-teman ya. Masih tersenyum sambil melihatnya, mau saja ia dijemput. Ia teringat saat dipopong keluar tadi, sangatlah nyaman. Juga lengan kekar sang pria itu yang membopongnya memberinya rasa yang aman. Entah kenapa ia merasa lengkap sebagai wanita seutuhnya saat ada seorang pria yang memenuhi kebutuhan rasa amannya, merasa terlindungi, merasa nyaman. Antar sesama wanita dan wanita, wanita biasanya tahu bila teman bicara wanitanya memiliki ketertarikan kepada seorang pria. Semua yang diceritakan Aini tentang Roy membuat Ipa curiga. Ada seperti nada suka di sana. Jenis suka yang lain terhadap Roy, jenis suka yang berbahaya. Ah, tidak mungkin. Biasanya instingnya selalu benar, tapi ia berharap mudah-mudahan ini salah. Tak mungkin Aini yang cerdas, supel, ia dikenal sebagai wanita hebat, dan taat ke suaminya berbuat yang tidak jauh, pikir Ustaz Ipah lagi. Namun bila Roy, ada kemungkinan wanita yang sekelas Aini bisa saja dikuasai, bisa saja jatuh. Dirinya pun sebagai wanita merasakan itu. Ia merasa aman seperti wanita seutuhnya saat merasa aman di bopong pria itu. Memberinya perlindungan, bahkan tidak takut menghajar orang yang hendak mengganggunya. Bila suaminya yang datang ke kampus tadi, mungkin harus menunggu tawuran itu selesai baru menghampiri sang istri. Bisa-bisa istrinya kena lemparan batu terlebih dahulu sebelum bisa diambil dan dibawa ke tempat aman. Saat dibopong Roy tadi, Ustazah tak memperdulikan apapun yang terjadi. Tadi aku berpikir apa? Ujarnya dalam hati. Jangan lupa nanti bicaranya di pesantren aja. Jangan buat Pak Ustadz khawatir. Siap, Ustazah. Saya ingatkan baik teman-teman ya, subscribe channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Cerita-cerita baru saya cukup banyak. Aku pergi dulu ya, nanti jelasin ke Pak Ustadz kalau Ustazah udah nyampe. Hati-hati Ustazah, sukses presentasinya. Iya, makasih sayang, ujarnya. Mulai akrab dengan muridnya yang dulu nakal ini. Anak ini masih nakal apa tidak? Ustazah belum tahu. Insting dia mengatakan masih nakal, tapi nggak tahu dalam hal apa. Sebagai guru hanya berharap bahwa ia baik-baik saja. Wanita itu berjalan melalui lorong khusus untuk menuju fakultasnya, menghindari lewat gerbang tadi. Ia masih tidak percaya kenapa mahasiswa masih berpikir bila anarkisme menyelesaikan masalah. Ustazah tak mau memikirkan lebih jauh. Toh dia sudah aman sekarang. Diselamatkan muridnya tadi. Saat sampai di sana, ia melihat Andi. Ustazah mengobrol dengannya, menanyakan keadaannya. Tapi ia merasa sedikit jengah. Begitu heroiknya pria yang katanya terobsesi dengannya namun bersembunyi saat diteror rasa takut. Ia mengucapkan kalimat sarkas itu dalam hati. Ih males, ucapnya lagi. Namun ia tetap berusaha ramah ke semua orang termasuk Andi. Ia mempersiapkan tugas presentasinya saat perkuliahan dimulai. Roy bukannya tak merasa apapun yang terjadi, bukan itu, tapi ada hal yang lain yang sangat nyaman di Roy. Ia berpikir terasa perpaduan yang sempurna. Saya doakan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, semoga sehat-sehat selalu, rezekinya semakin banyak, biar rajin-rajin nyawer ke saya. Ya teman-teman ya, terima kasih yang sudah melakukan sawer kepada saya. Ustadz Junet sedang merapikan taman dengan rumahnya. Ia melihat anak-anak Pak Ustadz sedang bermain-main di sekitar komplek rumah para sesepuh pesantren ini. Ia bercengkrama bersama anak-anak Ustadz lainnya sambil menggunting rumput yang sudah terlihat lebat dan membungkus buah jambu kristal yang ukurannya sangat besar dengan plastik agar tidak diambil kalong di pohonnya itu. Begitu banyak buahnya, namun semuanya tertutup plastik. Biasanya bila sudah matang, ia melakukan praktis bersama dengan para Ustadz yang mampir ke rumahnya. Ia menyeka keringatnya karena ia juga baru pulang dari mengajar fik, menaruh kitabnya di meja rumahnya. Terdengar suara anak kecil menghitung permainan petak umpet, tapi ia merasa aneh lama-kelamaan suara itu hilang. Kemana anak-anak yang bermain tadi? Umi, bikin Abi kopi, teriaknya ke dalam memanggil Ipah, namun tak ada yang menyahut. Umi masih tak menyahut. Umi, lebih keras ia memanggil, masih juga tak menyahut. Kemana istrinya itu? Perasaan ia sudah pulang dari kampus dan tiduran di kamarnya. Mungkin ia lelah, kecapean, hingga sampai tak bangun dipanggil darinya. Pak Ustadz mengeluh. Tak baik tiduran di sore hari, pikirnya dalam hati. Memang ada yang terasa tidak semestinya dengan istrinya akhir-akhir ini. Apa itu? Junet masih belum tahu. Ia berniat membangunkannya, ia mencuci tangannya, kakinya, sambil memanggilnya kembali. Dan masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah, aneh. Lorong rumahnya gelap. Biasanya wanita itu menyalakan lampu di sore hari yang agak gelap ini. Rumahnya terdiri dari ruang tamu,
Di tengahnya ada ruang keluarga beserta 3 kamar tidurnya. Dari ruang keluarga itu ada lorong sedikit panjang memasuki dapurnya. Langsung menuju pintu dapur yang apabila dibuka pintunya maka langsung pemandangan menuju sungai. Umi panggilnya lagi. Rumahnya sedikit gelap. Pak Ustadz menjadi sedikit blur melihat ke lorong itu. Saat ia pergi ke tengah rumahnya, ia menaruh pulpen setelah menaruh bros ID mengajarnya yang berwarna biru putih itu. Saat menaruhnya di tengah rumah itu, ia mendengar suara samar-samar. Ada suara wanita pelan dari dapur. Siapa itu? Bisiknya dari dalam hati. Seperti seorang anak kecil yang baru melihat hal-hal yang menakjubkan yang membuatnya kaget. Begitu pula raut wajah Pak Ustadz sekarang. Melamun tak percaya bahwa itu suara Ipah. Ia menghampiri dapur itu melalui lorong gelap, semakin dekat ke dapur semakin keras itu. Lorong gelap itu terasa blur di pikirannya. Pintu dapurnya terbuka, terdengar suara air sungai namun kalah. Ya, ia mengenal suara istrinya. Meski terasa blur lorong itu, ia sampai di dapur. Saat sampai di dapur, jantung Pak Ustadz seperti hendak copot. Pak Ustadz menjerit, tidak, bluk, bluk, bluk. Ia terjatuh dari kasur, nafasnya mengguru ngos-ngosan. Ia melihat dirinya terjatuh dari kasur, dadanya masih bergerumu. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Dan sebelum kita akhiri video ini, saya ingatkan kepada teman-teman, bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.